Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta putra ila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu pencinta pengajian langgar barakah yang insyaallah senantiasa dalam turut rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, man sanna sunnatan hasanatan falahu asruha wa asru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang memulai suatu perbuatan yang baik, nah perbuatan yang baik, kita bacaan baik, maka di antaranya istimewanya ketika kita baca sunnah ini tadi, yang pertama bersilaturahim, kemudian yang kedua saling nasihat menasihati dalam hal-hal yang kebaikan, kemudian apalagi dan berharap dengan senantiasa saling bersilaturahim tersebut mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki kita itu di antaranya. Jadi barang siapa yang memulai dengan suatu perbuatan yang baik, maka ia nantinya akan memperoleh pahala atas perbuatannya itu dan pahala orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Jadi bila mana kita ini banyak memandangkan orang yang baik, ketika kita mengerjakan dengan hal-hal yang bagus lalu turut orang lain, maka itu membuahkan hasil di lisan kita. Artinya apa? Mendapatkan bonus nilai tambahan pahala gitu sisi Allah Taala. Apabila sampai kita datang hari kiamat kita, kayak umpamanya kita belajar mengaji, umpamanya baca Al-Quran, yang ada bisa baca Al-Quran kita pelajari, bisa yang baca Al-Quran. Ketika ia bisa membaca Al-Quran, maka di situ investasi nilai yang pahala kita. Cuma dengan syarat adalah ikhlas utamanya. Nah, ikhlas dan maka hati kita nih ada tujuan yang lain, artinya memang betul-betul kita mencari ridhonya Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu nantinya memberikan suatu manfaat kebaikan nantinya baik di dunia terlebih lagi di akhiratnya. Dan sebaliknya ya Rasulullah, wa man sanna sunatan sayi'atan fa'alaihi wisruha wa wisru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi dan barang siapa yang memulai dengan suatu perbuatan yang jelek, yang kada baik, maka ia akan mendapatkan dosa atas perbuatannya itu dan dosa orang yang mengerjakannya itu nantinya sampai datangnya hari kiamat. Nah, jadi terus menerus lah. Bila kita membuat hal yang kada baik, ada nomor menuruti banyak, diturutinya, digawinya, maka itu akan menjadi amal jariah yang ada baik kesan kita. Jadi jangan dikira jariah itu baik terus, kadangnya ada yang ada baik juga. Apa yang ada baik tadi? Sesuatu yang kita ajarkan
tetapi kadang memberi manfaat dengan diri kita justru menimbulkan dengan kerugian pada diri kita. Jadi benar Rasulullah SAW bersabda, ujar beliau, akhwafu ma akhafu alaikum sirr al-asgar. Jadi ya Rasulullah, sesuatu yang aku khawatirkan atas kamu adalah mengenai daripada syirik kecil. Nah, ini ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, syirik kecil itu hati-hati benar. Sehingga ketika Rasulullah mengucapkan demikian, bertanya sahabat, kalau ya Rasulullah, wa masyirkul asgar. Jadi ujar para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Nah, benar ini. Ketika ditanya demikian, lalu dijawab oleh Rasulullah, qala ar-riya'u. Syirik kecil itu adalah sifat daripada sifat riya. Nah, ini sifat riyanya artinya sifat pamer, hendak dipuji-puji orang. Nah, ini termasuk daripada syirik kecil. Bahkan ya Rasulullah, Allah Ta'ala mewahyukan, yaqulullahu Ta'ala lahum yawma yujazal ibadu bi'amali izhabu ilal ladina kuntum tura'una lahum fid dunya wanzuru hal tajiduna indahum khairan. Bahkan Allah Ta'ala berfirman kepada mereka pada hari nantinya pembalasan, ujar Allah Ta'ala mengatakan, pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu pamer sewaktu kamu di dunia, maka lihatlah apakah kamu memperoleh kebaikan daripada mereka. Jadi bila kita ini banyak mengerjakan sesuatu amal kebaikan, namun nilai niat kita tadi hendak dilihat orang lain, maka apa yang kita kerjakan itu nantinya nilainya kosong. Di pandangan Allah Ta'ala ada apa-apanya, ada arti apa-apa. Makanya benar-benar syirik harus ada rasaan. Kita telah sembahyang, hati-hati jaga niat. Kita telah majelis, hati-hati juga. Kita telah yasinan sama dua. Yang ngarannya ibadah itu ada mesti bulan ibadah itu tadi niat kita umpamanya nih. Nah ibadah itu cuma membaca Al-Quran, sembahyang, bertasbih kadang. Termasuk ibadah ketika seseorang tadi meniatakan ketika ingin keluar daripada rumah, umpamanya dia pulang ke pasar atau lagi dia pulang ke pasar, semua niatnya apa tadi pasar tadi? Niat untuk mencari nafkah biasa keluarga, itu sudah dinilai ibadah, itu sudah tak. Jadi ibadah tak. Jadi kan ada alis sebetulnya. Asal dipasang niat kita. Bila kita ada memasang niat, maka apa yang kita jauh itu kada bernilai apa-apa. Kita mengambil sembahyang berniat ya Allah, kita biar sembahyang berniat kada sah. Nah, kita bawa wudu, kita mengambil yang lain-lainnya. Makanya inna ma'amul biniat, niat ini adalah perlu di dalam segala hal. Jangan kita hendak menyengakan, walaupun istilahnya adalah perkara-perkara yang halus, yang kecil, tetapi bila mana itu tadi mengandung suatu kebaikan, alangkah baiknya kita jangan terlupa ma'andak niat tadi. Baik dulu sebelumnya kan kita terkadang kayak membuang baras, membuang nasi, iyalah membuang nasi. Nah, buang nasi yang ibaratnya lebih kita terpakai, terkadang kita buang-buang aja ke bak sampah. Terkadang kita buang di mana, di tempat pembasuhan piring kita. Ada bagian apa-apa, menilai itu adalah ada nilai ibadahnya. Tapi manakala kita menyatakan nih, apa nang aku ibaratnya nang aku buangnya aku berikan kepada makhluknya Allah Ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadahku. Bismillahnya membuang, ya masa buang-buang aja supaya apa yang kita gawe tadi ibaratnya hal-hal yang ada baik itu kada mau memakannya. Makanya setan kan tidak sudah pada awal ibaratnya memakan hal-hal yang mengandung di dalamnya kalimat Bismillah. Berapa kali Bismillah ada obatnya dimakan. Bila ini obat ibaratnya obatnya menjadi racun. Makanya diceritakan iblisnya orang non muslim dengan iblisnya orang kafir itu berbeda. Sebuting lamak, sebuting kurus. Makanya kita jadi unik kenapa ada sebuting lamak, sebuting kurus. Ujar si kurus kayak apa? Karena makan
Ketika hendak empat makan, mengucapnya bismillah. Ketika kentung, alhamdulillah. Sepertinya diracun. Sedangkan di sisi lain adalah lama. Oleh kenapa? Segala daripada yang diperbuatnya tadi semuanya ada berniat dengan mengucap daripada bismillah rugi. Jadi yang dianggap kita hal yang demikian tadi adalah suatu perkara yang enteng. Jangan. Allah Ta'ala, ana akna surakai anil syirki, ana akna anil amali alladhi fihi syirkatun li ghairi faman amila amalan asrafa bihi ghaira fa'ana minhu bari'un. Jadi kata Allah Ta'ala, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu dan aku tidak membutuhkan amal yang di dalamnya terkandung daripada persekutuan kepada selain aku. Artinya bila mana kita anak dinilai dipuji oleh orang lain, berarti itu sudah bercampur sudah. Artinya apa? Banyak orang disebut orang lain. Maka daripada itu kita jangan sampai terbuat hal demikian. Bahkan ya Allah Ta'ala, barang siapa yang mengerjakan satu amal perbuatan yang di dalamnya tadi tergandung suatu persekutuan kepada selain aku, maka aku lepas darinya. Artinya apa? Nah kita begitu karena mendapat nilai pahala di sisi Allah. Artinya apa? Ada menjadi amal. Sebab apa yang kita kerjakan itu tadi ada secara ikhlas. Apabila dia ada secara ikhlas, maka nantinya dia tidak akan menerima amalnya itu nantinya di akhirat, bahkan tidak ada pahala bagi orang yang melakukannya. Karena tidak dapat nilai pahala. Bahkan kembalinya tadi adalah menempati daripada neraka jahanamnya. Nah, oleh sebab apa tadi? Disebabkan lantaran niat kita tadi. Niatnya tadi. Maka daripada itu, bila hal-hal yang baik tadi kita jaga, hati kita tata, jangan sampai ada salah yang menimbulkan kerusakan dengan amal-amal daripada ibadah kita. Bahkan ujar Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilata azalna lahu fiha. Barang siapa yang menghendaki daripada kehidupan sekarang itu nampak kehidupan dunia, maka kami akan segerakan baginya di dunia. Artinya kayak apa maksudnya? Nah ini tadi maksudnya barang siapa yang dengan amal tadi hanya mengharapkan dunia, ada mengharapkan daripada pahala akhirat, maka Allah nantinya akan memberikannya di dunia sesuai apa yang dikehendakinya. Jadi dibalikin. Cuma orang yang ini Allah nantinya tidak akan memberikan suatu jaminan, artinya apa? Kebaikan bisa di akhirat kita, bakatnya kita dihinakan oleh apa? Biar kita sudah apa nanti kehendakinya, apa yang diinginkannya itu sudah dibalas oleh Allah Ta'ala di dunianya. Sedangkan di akhiratnya kadang mendapat apa-apa. Maka daripada itu kita orang yang mengerjakan demikian adalah termasuk adalah orang yang merugi. Makanya jangan satu hadis tuh. Ujar Rasulullah, ada kalanya orang yang berpuasa, tapi ketika dia berpuasa maka dia tidak memperoleh daripada bagian apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ada juga orang yang terkadang orang yang mengerjakan sholat malam tapi tidak memperoleh dengan apa yang ia perbuat daripada sholat malamnya, terkecuali yang diperolehnya adalah bangun malam dan letih. Ini hanya dari wilayahnya. Lalu kenapa? Disebabkan adalah niatnya tadi. Nah, jadi pokok utama yang kita perbuat jika kita hendak mengerjakan ibadah amal, pasang niat kita baik-baik supaya hal tersebut nantinya merugikan. Kenapa? Sebab dikatakan ujar Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu saba'an mansura. Dan kami periksa nantinya semua amal yang mereka kerjakan. Diperiksa kita. Yang kita gawe ini, baik kita mengaji, baik kita sembahyang, baik kita bersedekah, baik kita nang lain-lain hal yang baik tadi. Ketika sudah diperiksa, maka lalu kami jadikan amal itu. Tapi bila mana amal tersebut karena nyata ada di dalamnya hal yang menimbulkan keikhlasan, maka dijadikan amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Nah, jadi artinya tuh ada bapak, mesti main bilang itu ada bapak, ada nilai. Artinya dia untungnya mana? Untung dipuji orang aja, di mana di dunia aja.
tetapi di akhiratnya ada arti apa-apa. Nah, rugi siapa? Nah, ruginya adalah dengan diri kita seorang. Nah, jadi kita seorang nah ruginya kita. Ada orang lain lagi kita seorang. Maka daripada itu, apa yang kita perbuat tadi senantiasa kita mengharapkan mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala dengan apa yang kita perbuat tadi. Jadi seorang bijak mengatakan, Jarsidin apa barang siapa mengerjakan 7 hal tanpa dibarengi dengan 7 hal yang lain, maka apa yang dikerjakannya itu tidak bermanfaat. Jadi bila menggawe 7 hal pada dibarengi dengan 7 hal yang lain, lalu 4. Yang pertama, seseorang yang beramal karena takut. Takut. Tapi takutnya itu apa? Namun tidak memelihara diri. Bama takutan apa? Bama tidak lepas sebenarnya takutan kena diajak kena bamanya. Takutan disiksa umumnya kena. Takutan masuk neraka. Tetapi orang ini tadi kadang memelihara dengan dirinya, bahkan yang mengatakan saya takut akan siksaan Allah, tetapi tidak meninggalkan perbuatan dosa. Nah, maka ucapan itu sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya. Berarti itu sama yang takutan kepada takutan, tapi apa namanya jadi dilarang dan disuruh menjauhi digawinya apa cuma ini tak ya Allah. Namunnya masa takut nanti apa yang dilarang dijauhi, apa yang diperintah digawi atau dan apa itu bagus. Tapi bila yang angka ini tadi berarti artinya berbolak balik arah. Sehingga apa yang digawinya tadi tidak sesuai dengan apa yang diimpikannya. Yang kedua, seseorang yang beramal dengan penuh harapan namun tidak berusaha ia mengatakan apa? Dia mengatakan saya mengharapkan pahala Allah, tetapi dia tidak berusaha mencapainya dengan amal yang saleh. Nah, mengharapkan amal, maka apa yang dia ucapkan tidak ada gunanya. Jadi mengharapkan pahala lebih boleh beramalan awal. Nah, jadi bila hendak mendapat pahala, beramalan dulu. Amalan itu tadi dibarengi dengan niat betul-betul ikhlas, bukan tujuan yang lain. Nah, ketiga, niat dengan tanpa realisasi. Nah, di dalam hati ia berniat nampak untuk beribadah dan berbuat baik. Ini dalam hati ini berniat hendak beribadah, berbuat baik. Nah, namun ia tidak merealisasikannya dengan tindakan. Jadi kan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nah, tindakannya ada sesuai. Maka apa yang ia niatkan itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Oleh kenapa? Olehnya kadang menyesuaikan dengan apa yang diinginkannya tadi. Jadi sebetulnya apa yang kita umpamanya, Anda ibaratnya kayak orang juga hebat ya Allah. Jangan umpamanya anak kayak orang murid sudah macam tapi boros orangnya Allah. Hendak sugih nombor bagi mana mau sari 5 juta begini lagi orang sebenarnya sugih aja lah. Ayo jual tu aja lah, udah percaya juga biar nambah 5 juta sehari kata sugih itu. Masalah mencari duit itu kayak apa terserah kita kayak apa itu nanti nambah 5 juta sehari ya Allah. Jadi orang yang merasa daripada berkecukupan itulah apa yang ada dinikmatinya, maka itu orang akan merasakan cukup di dalam kehidupannya, tenang jiwanya. Orang yang merasa kekurangan terus, maka orang tersebut terlalu cinta dengan urusan daripada perkara-perkara dunia. Harus lanjutkan. Kalau kemudian tadi menabung sehari 5 juta, itu sebulan 300 ya menambah. Kemudian yang keempat, doa tanpa kesungguhan, yaitu ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Meminta berdoa, kita lagi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mintana kebaikan di dunia, minta juga kebaikan di akhirat, tapi untung ada dijaga.
Menyembati urang gawian nah kayak apa sesuai lah. Urang disembati kan urang di nami gosip segala macam. Ibaratnya urang di waluhinya, urang di dustainya pokoknya. Ada sesuai itu dan doanya. Maka orang yang mengerjakan hal demikian tadi termasuk adalah orang yang kada bersungguh-sungguh mengerjakannya, maka doanya ini tidak ada gunanya. Bahkan yang lebih penting hendaknya bersungguh-sungguh dalam beramal, niscaya Allah akan memberikan kekuatan. Jadi bila ini bujur-bujur sungguh-sungguh, maka Allah pun akan memberikan kekuatan dengan orang tersebut. Kita tadinya mau doa banyak mana macamnya, banyak macam-macam doanya. Tetapi apa yang kita doa, yang kita minta itu tadi terkadang ada salahsi dengan dunia kita, ya Bang. Terkadang. Kemudian yang kelima, memohon ampunan tanpa penyesalan. Jadi meminta ampun kepada Allah, tetapi urangnya kadang menyesal. Kita bukan demikian. Ujian meminta ampun kepada Allah, namun apa yang diucapkannya itu ada disesalinya dosa-dosanya, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan dari orang tersebut. Menyesali, bahkan berkisah kita masalah nostalgia bahari. Ya Allah, misalkan lawan anak, lawan cucu, misalkan ini dulu kan lagi zaman kayak berikan dia SMA ini rebutan orang, misalnya baca-baca bang. Pokoknya kasih tuh kemarin bang ini kalau putih orang kayak dia bergilir tuh bang. Nah oleh nampak mau payuan tadi bang. Nah itu dan lain kan. Artinya nampak padahal anak itu kan baik ya Allah bagus kan. Aturannya nah hal yang demikian tadi disimpan itu bukan yang memberi suatu manfaat, justru menimbulkan dosa kita. Nampak mengenang hal-hal yang baik. Saya pasti kehilangan sudah. Kemudian yang keenam, dalam hal-hal yang kelihatan dia kerjakan yang baik, namun dalam hal-hal yang tidak diketahui orang lain, ini dia tidak mengerjakan yang lebih baik. Tindakan semacam ini tidak mendatangkan sesuatu daripada kebaikan kepada pelakunya. Bila ada orang bagi benar sembahyang ihaja lalu beragama bacaan dina bagus Pak. Masih ada orang kini sembahyang bacaan belaju inilah berdas dari kita tadi. Nah, salahnya itu tadi ya. Ada yang itu lah. Bila berkumpul banyak sembahyang, apalagi jadi imam mulai, bacaan mulai, apalagi pemain calon Tuhan ada di belakang begini lagi pemainnya nih. Imbas sembahyang di rumah, paling handap pulang, kalau lebih maju pulang bacaan. Nah, salah itu tadi. Ini tadi. Maka hal demikian tadi ada memberi manfaat bagi pelakunya. Dan ketujuh adalah seseorang yang beramal dengan sungguh-sungguh tanpa ikhlas. Maksudnya adalah ia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah, namun amal ibadahnya itu tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab karena amal-amal yang tidak ikhlas itu tidak akan bermanfaat apa-apa bagi dirinya. Bahkan itu merupakan daripada penipuan bagi dirinya sendiri. Artinya apa yang digawinya tadi sebetulnya menipu dengan keadaan dirinya. Ini menipu Allah Ta'ala, padahal yang diperbuatnya itu justru adalah menipu dengan dirinya seorang. Nah maka daripada itu kita harus bisa artinya apa? Memperbaiki dengan niat hati kita. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat tadi dapat kita lakukan dengan ikhlas. Nah kayak apa? Dalam kurang ikhlas itu tadi. Kurang ikhlas itu kayak apa? Orang yang ikhlas itu ialah orang yang ikhlas, yaitu seseorang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. Jadi ketika ditanya demikian cuma dijawab oleh orang bijak. Kayak apa kita menyembunyikan dengan keburukan-keburukan kita, itu dia kita menyembunyikan dengan amal-amal kita. Kita ada mau orang ada baik kita nih kata orang, ada formnya orang. Ini sewujudan ini sabartaannya memiliki aib. Cuma Allah benar menutupi. Maka daripada itu apa yang sudah ditutup oleh Allah dan kita membukanya.
Andai ibaratnya ada ditutupi oleh Allah Ta'ala, niscaya ada yang menjadi panutan kita ada. Oleh kenapa? Sahabat itu banyak memiliki daripada kesalahan-kesalahan dan dosa. Maka daripada itu kita bersyukur ditutupi oleh Allah Ta'ala daripada perbuatan-perbuatan kita tersebut. Kemudian apakah tanda daripada orang yang ikhlas itu? Maka tanda orang yang ikhlas itu adalah tidak ingin dipuji oleh orang lain. Nah, jadi kita mengetahui daripada pemahaman ikhlas tadi, yakni adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana yang menyembunyikan dengan keburukan-keburukannya. Kemudian tanda daripada ikhlas itu adalah tidak ingin dipuji oleh orang lain, tetapi dia mengharapkan daripada ridhonya Allah Ta'ala, mengharapkan dan apa yang digawinya tadi mendapatkan nilai pahala di sisinya Allah Ta'ala. Ini kita dapat menyampaikan, mudah-mudahan ada beda dan manfaat kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.